Berjumpa lagi dalam dongengan Laragius. Dalam dongengan saya, kenapa saya labeli seperti itu? Seperti pada umumnya, sifat dari dongeng adalah milik yang punya dongeng. Dan sifat dongeng adalah menceritakan. Dalam cerita dongeng, sebuah pertanyaan tidak harus dijawab, dan pernyataan pertanyaan itu pun adalah termasuk dalam cerita, bukan pertanyaan. Hakikatnya dongeng adalah bercerita yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi saya akan dengan gamblang menceritakan, menjelaskan apa maksud saya yang akan saya ceritakan tanpa perlu penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan saya oleh pemirsa. Berbeda lagi jika saya memang bertanya. Sedangkan saya kalau bertanya sifatnya tidak berdongeng. Dalam alur dongengan-dongengan saya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus ada jawabannya adalah pemanis sebuah cerita atau seni atau tata cara seni dari masing-masing dari pendongeng. Contohnya adalah style saya itu seperti itu, semacam itu. Jadi maksud saya tidak mencari pencerahan dari dongengan saya sendiri. Kalau saya mencoba mencari pencerahan atau dari cerita saya sendiri, itu namanya saya tidak berdongeng. Nggih sederek, jangan salah mengasumsikan. Karena saya selalu mengutamakan keluasan cara berpikir, pola berpikir, keluasan pandangan masing-masing untuk dicernai masing-masing, dan ada manfaatnya atau dimanfaatkan bagi jiwa masing-masing. Nggih sederek, karena dongengan saya dongengan spiritual. Yang tahu jawabannya adalah diri sendiri. Meskipun saya bertanya, saya tidak mencari penterjemah. Nggih? Biar saya terjemahkan sendiri. Kalau Anda ingin rumput, silahkan. Tapi jangan mencoba berlagak tahu tentang dongengan saya atau menganggap pemirsa yang lain tidak sanggup menerjemahkan apa yang saya maksudkan. Semua pemirsa tahu hanya cara atau gaya dari mode yang saya gelontorkan. Saya dalam memasak sesuatu, istilahnya menginginkan masak pohon, setidaknya seandainya diimbu hanya beberapa kali, kemudian kita mengimbunya sendiri, menyimpannya. Mengimbu itu menyimpan, membuat matang. Oleh bagi calon pencernanya, nggih sederek nggih, saya rasa sudah cukup jelas saya dalam berdongeng. Karena dongengan saya itu namanya sifatnya juga ceritanya pasti, tapi pemaknaannya adalah luas masing-masing. Saya tidak pernah membaku-bakukan, mematok-matok dari dongengan saya. Saya kembalikan secara jawabannya secara masing-masing dari penjenengan semua. Karena kita hakikatnya sama, saling menimba ilmu. Jadi saling mencarinya tidak dengan menentukan atau mendikte apa yang ada di pikiran orang lain. Nggih. Tahu maksud saya? Hindari mendikte pikiran orang lain atau mendikte kelakuan orang lain. Nama pikiran itu masing-masing. Makanya saya sepenuhnya menghargai Anda pasti berbeda-beda
dari pikiran saya hanya mengungkapkan apa atau memberi materi, menyatakan materi berguna. Jika tidak, ya monggo, karena terjemahannya ada di masing-masing. Saya ulang kembali lagi ke masing-masing. Sedih ya. Jangan pernah sekalipun meremehkan orang lain tidak memahami kita, kecuali orang lain itu bertanya secara jelas. Memang bertanya. Kalau saya membuat video, saya bilang dongengan, berarti ya sudah, silahkan mengartikan masing-masing pertanyaan masing-masing orang sesuai kebutuhan yang Anda gunakan dan isinya ada di situ. Seperti halnya aksara Jawa, Hana Caraka, Data Sawala, Hana Caraka, Data Sawala, ada jayanya, aga batangan. 20 huruf, 20 konsonan, tapi bisa mengartikan dan mengungkap isi seluruh dunia. Sedangkan pengertiannya sendiri secara satu leret, misalkan Hana Caraka, Hana iku ono, Caraka itu putusan. Data Sawala sama-sama saling bertengkar. Sawala bertengkar. Nggih. Padha jayanya, padha sama jayanya, saktinya, sama jayanya, sama berkuasanya, sama saktinya, sama jayanya. Moga Bathara gugur bersama, moga gugur Bathara bersama, gugur bersama, habis-habisan, entek-entekan. Perselisihannya diakhiri karena keteguhan dan akhirnya memegang prinsip masing-masing, akhirnya bersama, gugur. Macam-macam pengertiannya, tidak hanya seperti yang saya ucapkan secara luas. Ya, saudara, semoga panjenengan memahami maksud saya. Saya mencoba kita sesama jiwa-jiwa terpilih saling bersinergi. Kalau Anda mencoba menerjemahkan apa yang saya maksudkan tanpa saya gimana, takutnya panjenengan salah dari apa yang saya maksudkan sehingga orang lain salah juga mengartikan maksud saya berdongeng. Mengatakan saudara, mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan Anda, karena saya merasa dikecilkan oleh Anda jika Anda main menerjemahkan apa maksud saya. Saya tidak minta diterjemahkan, karena pertanyaan saya itu bertahap, ibarat naik tangga, dari pendek naik, tidak harus langsung mencolot ke atas. Saya pernah juga memodar video saya seperti itu. Ada maksudnya, setiap video saya ada maksudnya, baik ada jawabannya atau belum ada jawabannya. Tidak secara instan seperti yang Anda pikirkan sehingga bisa berakibat menjadi sebuah sugesti. Mekaten nggih mangertos sederek yang mencoba membantu saya menerjemahkan apa isi video saya, berusaha menjelaskan apa video saya. Video saya maksudnya yang tahu saya sendiri. Nggih. Terima kasih sudah ikut membantu menjawab, tapi jawaban saya adalah bukan yang seperti Anda utarakan di video saya pertanyaan waktu mewedar dongeng tentang cinta beda usia. Nggih, ngaten sih, mugi-mugi pinaringan lamet.